Ini belum ada yang pakai, deso semua ini. Ya, itu Petren top. Amerika aja udah datang. Dari mulai 2 juta dolar, 5 juta dolar, 10 juta dolar, terakhir 20 juta dolar. Imas Syahda menyebut sebetulnya ada lebih dari 100 orang yang kena PHK. Namun hanya 22 yang melanjutkan tuntutan dengan nilai 1,8 miliar. Ingin memajukan ekonomi umat. Ekonomi umat yang mana yang dimajukan oleh Yusuf Mansur? Perasaan setiap bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur yang kemudian mengajak umat untuk berinvestasi, semuanya mangkrak, teman-teman. Justru semuanya merugikan umat, teman-teman. Jadi bagi saya, Yusuf Mansur hentikan omongan Anda ketika mengatakan ingin memajukan ekonomi umat. Ekonomi umat yang mana yang Anda majukan? Atau ekonomi pribadi Anda yang Anda majukan, teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Per hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, teman-teman, saya mengecek di lini masa X atau yang dulu kita kenal sebagai lini masa Twitter, teman-teman. Ternyata ada beberapa pihak yang kemudian mengunggah berita informasi mengenai karyawan mantan karyawan Petren yang menagih uang pesangonnya terhadap Yusuf Mansur. Ini karena mungkin nilainya yang sangat fantastis ya, yang sampai menyentuh angka 1,8 miliar, sampai kemudian ada beberapa orang yang kemudian ikut meretweet dan kemudian mengupload ulang postingan mengenai pihak Petren dari Yusuf Mansur ini yang kemudian belum memberikan pesangon kepada sejumlah karyawan. Yang ternyata saya pun baru mengetahui ternyata ini yang menuntut ini 22 orang, tapi sebenarnya ada 100 orang lebih yang kemudian belum diberikan pesangon oleh Petrennya Yusuf Mansur ini. Luar biasa, teman-teman. Ini ada berita dari Pikiran Rakyat juga mengupload ulang puluhan mantan karyawan PT Veritas Sentosa Internasional yang menaungi merek Petren menuntut hak pesangon senilai 1,8 miliar. Didirikan pendakwa Yusuf Mansur, perusahaan jasa pembayaran itu melakukan putusan hubungan kerja pada 2019 hingga 2022. Lalu kemudian dari redaksi Kucom, viral 22 ex karyawan Petren tuntut pesangon 1,8 miliar, nama Yusuf Mansur kembali disorot. Lalu ini yang akan juga kita bacakan dari pikiranrakyat.com. Yusuf Mansur, gimana niat? Sudah dicatat Allah. Mantan karyawan kekeh tuntut 1,8 miliar rupiah pesangon. Yang mana? Yang pernah saya katakan bahwa Yusuf Mansur ini menjawab tuntutan orang, menjawab ketika ditagih sama orang itu, dia itu menjawab seolah-olah dia ini dizolimi, teman-teman. Padahal sebaliknya, kalau menurut saya justru Yusuf Mansur ini yang menzolimi gitu. Jadi pihak korban ini, pihak karyawan Petren ini itu menagih haknya kepada Yusuf Mansur gitu, berupa pesangon yang belum diberikan oleh pihak Petren. Tapi oleh Yusuf Mansur ini mengatakan bahwa gimana niat sudah dicatat Allah. Maksudnya kayak yang kita bersabar gitu, ini ujian dan segala macam. Padahal ini ujian bagi karyawannya, bukan bagi Anda gitu. Anda tinggal selesaikan saja urusan Anda gitu. Jangan berbahasa seolah-olah dia yang sedang dizolimi. Padahal ini hanya untuk kemudian, kalau menurut saya ini kayak mengecoh pikiran kita gitu. Yang harusnya bersabar itu adalah korban-korban dari investasi yang digalakan oleh Yusuf Mansur. Yang seharusnya bersabar adalah orang-orang yang kemudian punya uang, punya hak di Yusuf Mansur yang belum diberikan sampai hari ini gitu. Yang harusnya bersabar adalah mantan karyawan Petren yang sampai hari ini belum diberikan gajinya, belum diberikan pesangonnya, teman-teman. Dan yang lebih mirisnya lagi di sini ada satu teks. Sebentar saya cari, teman-teman. Ada di sini. Nanti kita akan bacakan beruntutan, tapi saya mulai dari sini dulu karena menurut saya ini menarik. Saham mau dijual tak kunjung laku gitu. Artinya apa? Saham Petren ini sampai hari ini tidak kunjung laku, teman-teman. Tahukah, awal didirikan perusahaan manajer investasi ini sempat menargetkan akan mengelola dana publik hingga 3 triliun. Akan tetapi, setelah 5 tahun berlalu, Yusuf Mansur berencana hengkang dari PT Petren Asset Management dan mengalihkan 100% saham yang dimiliki kepada pihak ketiga. Kepastian keluarnya Yusuf Mansur dari manajer investasi itu telah disampaikan dalam pengumuman keterbukaan pada Maret 2022 lalu.
Direksi perseroan ini dengan ini mengumumkan bahwa 100% saham perseroan yang telah diterbitkan dan dimiliki oleh pemegang saham akan dibeli oleh pihak lain. Tulis manajemen PAM, Paitran Asset Management, dalam pengumuman saat itu. Disebutkan seluruh pemegang saham akan melego kepemilikan di PT Paitran Asset Management, Paitran. Jadi, saya melihat bahwa kok bisa gitu, di saat lagi banyak masalah, di saat kemudian sudah dinyatakan ditutup oleh OJK dan segala macam, kok ada berita seperti ini gitu. Seperti yang ini kan pernah kita bahas, teman-teman. Saya bilang bahwa apakah kemudian pengumuman pengunduran Yusuf Mansur dari Paitran Asset Management ini hanya sebagai kedok saja untuk kemudian mengecoh umat gitu. Yang jelas seperti yang saya bacakan di berita kemarin bahwa mau berpindah tangan, mau pindah manajemen, tidak membuat kemudian mereka bisa melepaskan tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sebelumnya, kepada mantan-mantan karyawan yang belum diberikan gajinya, kepada mantan-mantan karyawan yang belum diberikan pesangonnya, teman-teman. Mari kita lihat satu video di mana ketika Yusuf Mansur mengatakan dengan sangat percaya dirinya bahwa Paitran ini sempat ditawar 20 juta dolar, teman-teman. Tapi oleh mereka katanya ditolak gitu. Ini bagi saya adalah satu omong kosong Yusuf Mansur yang pada hari ini menjadi bahan bahan candaan dan olok-olokan di lini masa di media sosial, teman-teman. Karena seperti yang sering saya katakan bahwa Yusuf Mansur ini selain kemudian sering berdongeng, juga bagi saya ya tanda kutip orang ini, tanda kutip ya teman-teman, ini sudah terlalu sering berbohong, teman-teman. Sudah terlalu sering berbohong. Bagaimana bisa sebuah aplikasi katanya dibeli 20 juta dolar tapi olehnya itu tidak mau dijual gitu. Oke, memang dia tidak mau jual gitu. Tapi kok bisa penurunannya drastis banget sementara katanya dulu 20 juta kok sekarang mau jual pun susah gitu. Dan siapa yang mau beli aplikasi yang mereka itu bisa bikin sendiri, teman-teman? Aplikasi Paitran itu bagi saya tidak lebihnya daripada aplikasi M-Banking gitu, kayak M-Banking gitu, e-banking, internet banking gitu. Bedanya apa? Aplikasi Paitran itu jauh lebih lelet, jauh lebih kuno gitu daripada M-Banking yang kita kenal sekarang, teman-teman. Siapa yang mau beli aplikasi seperti itu? 20 juta. Sudahlah. Maksud saya tidak terlalu paham dengan produk yang dijual dan ditawarkan oleh Paitran ini, tapi menurut saya sampai hari ini Paitran Asset Management ataupun Paitran itu hanya sebagai hanya logonya saja gitu yang beredar di mana-mana, tapi saya belum melihat gitu seperti apa sih ibaratnya kalau ada aplikasi atau ada sebuah perusahaan yang memang benar-benar produknya itu bisa dipakai gitu, bisa berfungsi gitu. Selain logo, ya produknya apa gitu loh. Jadi bagi saya ini tidak jauh-jauh seperti selayaknya multi level marketing doang gitu. Hanya jual nama gitu, beli kaki dan segala macam gitu, dapat untung dari orang yang mendaftar gitu. Bukan dapat untung dari produk yang dijual gitu. Karena produk apa gitu? Produk apa mau dibilang buat jual-jual pulsa? Toh sekarang kita bisa beli pulsa lewat M-Banking gitu. Lebih enak gitu. Lebih simpel menurut saya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa ketika Yusuf Mansur mengatakan bahwa Paitran Asset Management ataupun Paitran sempat di Lego atau ditawar 20 juta dolar, bagi saya ini hanyalah omong kosong belaka, teman-teman. Mari kita simak. Di perusahaan teknologi ada yang pakai Paitran di sini, ada yang pakai Paitran, belum ada sama sekali. Ada mana? 2 orang. Make doang atau sudah jadi pebisnisnya? Baru mulai. Oke, ini pasar Anda. Ini belum ada yang make. Deso semua ini. Ya, itu Paitran top. Amerika aja udah datang. Dari mulai 2 juta dolar, 5 juta dolar, 10 juta dolar, terakhir 20 juta dolar. Saya tanya kakak saya tanya mbak saya. Mbak gimana pikir? Jual nggak nih? Cosat, gak usah dijual. Samina wa ta'ala. 20 juta dolar, bos. Sekarang transaksinya per hari itu kira-kira 100.000 sampai 200.000 transaksi per hari. Iya kan? Jadi kelihatan sekali tuh omong kosongnya. Bahkan sampai ngata-ngatain orang deso semua ini karena katanya mungkin bergabung dengan Paitran. Lah sekarang tanggung jawabnya gimana gitu? Ketika kemudian sudah mencoba untuk mengajak orang dan sudah banyak orang yang bergabung di sana, lalu kemudian
Jadi yang bermasalah di Paytren ini itu bukan cuma mitra yang bergabung di Paytren ya teman-teman, karyawannya dan segala macam gitu. Ibaratnya di segala lini di Paytren ini menurut saya hampir semua kemudian bermasalah hingga akhirnya kemudian Paytren Asset Management ini ditutup oleh OJK teman-teman. Mari kita simak berita yang saya katakan sebelumnya bahwa ini akan saya bacakan. Yusuf Mansur, ini saya akan bacakan beruntutan teman-teman, biar kita paham betul-betul detail dari berita mengenai mantan karyawan Paytren yang kemudian menuntut Yusuf Mansur sampai total 1,8 miliar rupiah teman-teman. Yusuf Mansur, gimana niat sudah dicatat Allah, mantan karyawan kekeh tuntut 1,8 rupiah pesangon. Pikiran rakyat. Lagi-lagi Paytren milik Yusuf Mansur 2024 membuat heboh karena ditutup otoritas jasa keuangan. Kini ketahuan belum bayar pesangon karyawannya karena dituntut 1,8 miliar rupiah oleh mantan karyawannya. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan dan pengawasan lanjutan. OJK menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan kepada PT Paytren Asset Management sebagai manajer investasi syariah. Tulis OJK dalam keterangan resmi Selasa 14 Mei 2024. Hal itu dilakukan karena Paytren Asset Management terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengacu pada peraturan nomor V.A.3 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep 479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Pesangon baru dibayar 4 juta. Perihal pesangon, seorang mantan pegawai, Dery Syarif, menuturkan, berbagai upaya telah dilakukan para mantan karyawan untuk menuntut hak pesangon, termasuk 2 kali mediasi bipartit pada 2023 dan 2024. Tapi hingga kini tak ada kejelasan. Walhasil, setelah di PHK saya sehari-hari di rumah, uang pesangon baru cari 4 juta. Dari yang seharusnya 136 juta, papar Dery di Bandung, Rabu 30 Juli 2025. Menurut dia, banyak di antara mantan pegawai Paytren yang mengalami kesulitan ekonomi akibat PHK tanpa pembayaran pesangon. Karena hal itulah, 22 ex-karyawan mengajukan tuntutan secara tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja di Senaker, Kota Bandung. Kuasa hukum ex-pegawai PT VSI, Imas Syahda menyebut sebetulnya ada lebih dari 100 orang yang kena PHK. Namun hanya 22 yang melanjutkan tuntutan dengan nilai 1,8 miliar. Saham mau dijual, tak kunjung laku. Tahukah, awal didirikan perusahaan manajer investasi ini sempat menargetkan akan mengelola dana publik hingga 3 triliun. Akan tetapi setelah 5 tahun berlalu, Yusuf Mansur berencana hengkang dari PT Paytren Asset Management dan mengalihkan 100% saham yang dimiliki kepada pihak ketiga. Kepastian keluarnya Yusuf Mansur dari manajer investasi itu telah disampaikan dalam pengumuman keterbukaan pada Maret 2022 lalu. Direksi perseroan dengan ini mengumumkan bahwa 100% saham perseroan yang telah diterbitkan dan dimiliki oleh pemegang saham akan dibeli oleh pihak lain. Tulis manajemen PAM dalam pengumumannya saat itu. Disebutkan seluruh pemegang saham akan melego kepemilikan di PT Paytren Asset Management, Paytren AM. Namun saham Paytren milik Yusuf Mansur belum kunjung terjual. Yusuf Mansur menyebut dirinya telah berupaya untuk menjual kepemilikan sahamnya di Paytren selama 3 tahun lebih. Tapi sampai saat ini belum juga terjual. Dia juga memastikan semua dana nasabah yang dihimpun oleh perusahaan manajer investasi syariah tersebut telah dikembalikan. Nggak ada uang orang juga yang masih terhutang sebagai utang investasi masyarakat. Nggak ada. Bisa ditanyakan ke OJK, kata Yusuf Mansur dikutip dari Antara Kamis 16 Mei 2024. Jadi ini sempat dia katakan ya bahwa katanya nggak ada uang nasabah di sana, nggak ada masalah. Padahal sebenarnya sebaliknya teman-teman. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Yusuf Mansur ini selalu mengatakan hal yang berbalik atau berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi gitu. Katanya sudah dibayar semua segala macam, sudah tidak ada masalah urusan utang piutang dan segala macam, tapi buktinya masih banyak yang menagih di sana sini gitu. Baik dari karyawan maupun mitranya sendiri teman-teman. Walau demikian, seperti biasanya Yusuf Mansur, tidak apa-apa, semua jadi ibadah dan amal soleh dan jadi jariah. Gimana niat? Kan niat sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Ingin memajukan ekonomi umat, ekonomi syariah. Lanjutnya, masih menurut Yusuf Mansur, pihaknya telah memberikan perjuangan terbaik dan maksimal untuk keberlangsungan Paytren.
Perjuangan itu dilakukan sejak 2012 sampai 2018. Sebelum akhirnya OJK mencabut izin usaha perusahaan tersebut. Ini katanya sini ingin memajukan ekonomi umat. Ekonomi umat yang mana yang dimajukan oleh Yusuf Mansur? Perasaan setiap bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur yang kemudian mengajak umat untuk berinvestasi, semuanya mangkrak, teman-teman. Justru semuanya merugikan umat, teman-teman. Jadi bagi saya, Yusuf Mansur hentikan omongan Anda ketika mengatakan ingin memajukan ekonomi umat. Ekonomi umat yang mana yang Anda majukan? Atau ekonomi pribadi Anda yang Anda majukan, teman-teman? Semua bisnis investasi yang digalakan oleh Yusuf Mansur, yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, semuanya mangkrak dan berhenti. Hanya satu bisnis yang sampai sekarang yang saya tahu masih jalan dan lancar-lancar saja, yaitu warung Stick and Shake. Tapi teman-teman mohon maaf, itu tidak mengajak umat, teman-teman. Alasan OJK cabut izin PayTrend, ini flashback ya. Untuk diketahui, OJK mengumumkan hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal oleh PT PayTrend Asset Management pada 8 Mei 2024. OJK mengungkapkan bahwa beberapa alasan PayTrend dicabut izinnya oleh OJK diantaranya. Saya bacakan ya. 1. Kantor tidak ditemukan. Ini alasan kenapa OJK menutup PayTrend Asset Management milik Yusuf Mansur. 1. Kantor tidak ditemukan. 2. Tidak memiliki pegawai dalam menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi. 3. Tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu. 4. Tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris. 5. Tidak memiliki komisaris independen. 6. Tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi. 7. Tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan MKBD yang dipersyaratkan. 8. Tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan pada otoritas jasa keuangan sejak periode pelaporan Oktober 2022. Artinya memang sudah banyak cacat di sana. Sampai 8 butir masalah yang dipaparkan oleh OJK. Sehingga kemudian membuat OJK punya alasan kuat untuk menutup PayTrend ini, teman-teman. Seharusnya ini menjadi cerminan bahwa apakah hanya PAM yang kemudian bermasalah yang dibuat oleh Yusuf Mansur ini? Apakah hanya PayTrend yang kemudian yang bermasalah yang dibuat oleh Yusuf Mansur ini? Tidakkah kemudian pihak berwenang, pihak pemerintah yang punya otoritas, yang punya wewenang penuh untuk kemudian menyelidiki orang ini gitu? Untuk kemudian melihat apakah bisnis-bisnis investasi yang selama ini dibangun oleh Yusuf Mansur yang kemudian akhirnya bermasalah, apakah ini sudah direncanakan sejak awal atau bagaimana, teman? Karena kok bisa? Ini bagi saya kalau dibilang suatu kebetulan, ini kebetulan yang luar biasa. Kok bisa? Setiap bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur itu semuanya mangkrak, teman-teman. Semuanya mangkrak. Dan mangkraknya itu dengan alasan yang tidak jelas. Dan ketika kemudian orang-orang sudah mengumpulkan duitnya di sana, teman-teman. Jadi ini menjadi tanda tanya besar sampai hari ini. Kok bisa? Yusuf Mansur yang katanya ingin memajukan ekonomi umat, tapi setiap bisnis investasi yang dia bangun dan yang dia dirikan itu mangkrak dan membuat umat merugi dan menangis. Tapi ketika Yusuf Mansur mengatakan bergabung di warung Stick and Shake di 2010, itu sepertinya sampai hari ini masih aman-aman saja. Jadi ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, teman-teman. Serta Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris kerjanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana?
Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok rungkat. Bikin program moya video kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belannya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok rungkat. Bikin program moya video kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step.